Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. Bapak Muhammad Jafar dan teman-teman. Selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, perkuliahan hari ini kita akan presentasi kelompok 5 yang beranggotakan ada Arianti, Diki, Misi, Nabila, Reina, dan Tauri yang membahas tentang penegakan HAM dalam negara hukum. Untuk kelompok, apakah sudah siap? Siap, Fauzia siap. Oke, untuk kelompok boleh raise hand dulu untuk di spotlight. Fauziah izin ada satu anggota Tauri belum bisa bergabung soalnya koneksinya jelek. Sebentar ya. Oke, Nabila. Arianti kenapa tuh? Goyang-goyang layarnya. Arianti, Arianti. Nggak tahu Pak dari situnya Pak. Nggak tahu. Mungkin dia mau puasa kali. Ini ada misi ya. Iya Pak. Kamu jarang kelihatan misi. Ngumpet aja ya? Kelihatan apa? Enggak. Bersembunyi selama kuliah-kuliah itu. Bersembunyi di balik layar Zoom. Iya apa iya? Hmm. Oke, silakan. Siapa yang memandu? Maaf Pak, sebentar satu anggota lagi belum bisa join Pak. Ini sudah nih. Diki sudah nih. Oh, tadi siapa yang belum? Yang belum bisa. Auri Pak. Tauri, Pak. Oke. Dia lagi apa? Perjalanan? Apa lagi ke warung atau? Sinyalnya jelek, Pak. Lagi beli kuota dulu. Ini baru seru namanya. Pak, izin bertanya kalau izin memulai terlebih dahulu Nggak apa-apa. bagaimana? Saya sih nggak keberatan. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Dan Ya, silakan. teman-teman udah kelihatan belum slide-nya? Sudah Nabila.
Baik, saya izin memulai ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oh. siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Japar, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Nabila sebagai moderator sekalian yang menyampaikan materi untuk presentasi dan diskusi hari ini. Alhamdulillah, pada siang ini kita akan melanjutkan perkuliahan, yaitu penyampaian materi dari kelompok 5 oleh saya sendiri, Tauri, Reina, Arianti, Misi, dan Diki, yang akan membahas penegakan HAM dalam negara hukum. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada kita hari ini, diawali oleh pembukaan, lalu penyampaian materi oleh kelompok, sesi tanya-jawab, masukan atau arahan dari Pak Japar, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman, sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, ada baiknya jika kita perkuliahan hari ini dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk penyampaian materi kepada kelompok 5, dipersilakan. Siapa ini penyaji pertamanya? Teman-teman, berganti ke belakang. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Hak asasi manusia atau HAM adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejak lahir, setiap manusia sudah memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya. Orang lain tidak bisa mengganggu hak asasi individu lain. Oleh sebab itu, hak asasi manusia harus dipahami oleh setiap orang. Karena pentingnya hak asasi manusia ini dijadikan sebagai salah satu materi dalam berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Oleh karena itu, supaya menjadi warga negara yang baik, harus memahami dan menyadari mengenai hak asasi manusia. Next. Nah, di sini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama itu ada negara hukum, terdiri dari pengertian, ciri-ciri, konsep, rule of the law, dan restat. Yang kedua itu ada negara hukum Indonesia, terdiri dari negara hukum di Indonesia, dan dinamika penegakan dan budaya taat hukum. Selanjutnya ada hak asasi manusia, terdiri dari pengertian, sejarah dan perkembangan, keadaan HAM di Indonesia, pelanggaran dan peradilan HAM, lembaga HAM, kesadaran dan menghormati dan penegakan HAM. Nah, yang terakhir itu ada hubungan hukum dengan HAM. Bisa di next. Oke, masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang negara hukum. Boleh di next. Yang pertama terkait pengertian negara hukum. Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing seperti Rechtsstaat, yaitu dari Belanda, atau État de droit dari Prancis, atau the state according to law, atau legal state, atau the rule of law itu dari Inggris. Nah, secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke-18.
Istilah ini kemudian baru populer kira-kira pada abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Di Indonesia, istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oke, selanjutnya di sini terdapat pernyataan negara hukum di Indonesia dapat dilihat dalam penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Butir 1 tentang sistem pemerintahan yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum atau restat dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka atau mastat. Penyebutan kata restat dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep restat memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia. Meskipun tidak harus serta-merta menyamakan antara konsep restat dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya. Di sini terdapat beberapa pengertian negara hukum menurut beberapa ahli. Pertama, menurut F.R. Botling, mengatakan bahwa dalam rangka merealisir pembatasan pemegang kekuasaan tersebut wujudkan dengan cara pembuatan mengatakan bahwa secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep restat atau rule of law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional abad 19 dan oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Di negara hukum, mana peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar atau konstitusi merupakan satu kesatuan hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan. Yang selanjutnya ini ada ciri-ciri negara hukum. Jadi ciri-ciri negara hukum secara umum itu yang pertama memiliki supremasi hukum, ada jaminan terhadap hak asasi manusia dan juga terdapat legalitas hukum. Konsepsi negara hukum menurut Rule of Law and Restat. Jadi terdapat dua konsep yang dikenal dalam negara hukum, yaitu yang pertama adalah konsep Rule of Law yang dikembangkan dalam negara-negara Anglo-Saxon dengan berdasarkan pada Common Law System. Kemudian yang kedua adalah konsep Restat yang populer di negara-negara Eropa kontinental dengan berdasarkan pada Civil Law System. Lainnya konsepsi negara hukum Restat maupun Rule of Law ini merupakan upaya untuk menentang tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Meski kedua konsep ini berlainan, namun pada hakikatnya kedua konsep negara hukum ini sama-sama ingin memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia serta membatasi tindakan penguasa melalui hukum. Kemudian ini adalah ciri-ciri negara hukum menurut Rule of Law dan Restat. Yang pertama, ciri-ciri negara hukum menurut Rule of Law. Menurut Afidisi, dari kalangan ahli hukum Anglo-Saxon, negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, terdapat supremasi hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Dan yang ketiga adalah terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Selanjutnya adalah ciri-ciri negara hukum menurut Restat. Jadi menurut Friedrich Julius Stahl, dari kalangan ahli hukum Eropa kontinental, negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dijaminnya hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, atau yang biasa disebut dengan trias politika. Kemudian pemerintahan berdasarkan pada peraturan-peraturan,
Dan yang terakhir adalah peradilan administrasi dalam perselisihan. Oke, masuk ke bagian kedua, yaitu berkaitan tentang negara hukum di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hal ini tertuang secara jelas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum atau restat, tidak berdasar atas kekuasaan atau mastat, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, bukan absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat 3, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1943, terdapat 3 prinsip dasar wajib yang dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu yang pertama ada supremasi hukum, yang kedua ada kesetaraan di hadapan hukum, dan yang ketiga ada penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Nah, selanjutnya ini ada dinamika pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Nah, jadi dinamikanya ini dapat dilihat dari pelaksanaan the rule of the law yang berkeinginan untuk menciptakan negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Prinsip-prinsip rule of the law ini secara hakiki sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rules of the law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Rule of law ini juga merupakan legalisme, yaitu suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of the law telah banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasinya ini masih belum optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of the law masih belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Next. Di sini ada beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada kepolisian, kejaksaan, habis itu ada KPK, dan ada badan peradilan seperti MA, MK, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri. Next. Di sini juga ada proses pelaksanaan hukum formal atau beracara dalam hukum. Yang pertama itu dengan pemberitahuan atau tertangkapnya pelaku. Selanjutnya akan dilakukan penyidikan, dan selanjutnya itu bakal diproses di peradilan dengan adanya putusan hakim, sampai nanti dilakukan upaya hukum dari salah satu pihak yang tidak menerima putusan hakim tersebut. Hukum acara ini juga terbagi menjadi 3, yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan juga hukum beracara tata usaha negara. Udah lu ganti dulu. Secara garis besar, tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh seseorang yang diduga melakukan hukum itu, pertama penyelidikan, terus penyidikan, proses peradilan di pengadilan, dan juga pelaksanaan hukum hakim di lembaga permasyarakatan. Setelah vonis hakim dijatuhkan dan terpidana menerima, maka dia akan menjalankan hukumannya di lembaga permasyarakatan. Lanjut. Enggak. Nah, selanjutnya itu ada kesadaran hukum. Kesadaran itu berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu, atau mengerti. Sehingga kesadaran hukum itu berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Di sini juga ada pengertian kesadaran hukum menurut Surjono Soekanto.
Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Selanjutnya, menurut Sudikno Martokusumo, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat, terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum pada masyarakat ini bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Tahapnya itu ada tahap pengetahuan hukum, yang kedua ada tahap pemahaman hukum, dan yang ketiga itu ada tahap sikap hukum atau legal attitude, dan yang terakhir ada tahap pola perilaku hukum. Selanjutnya, macam-macam kesadaran hukum itu yang pertama ada legal consciousness as within the law. Jadi dia itu adalah berarti sebagai ketaatan hukum berada dalam hukum sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami. Dan yang kedua itu ada legal consciousness as against the law. Dia itu berarti kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum. Next, Abil. Lanjut. Belum. Yang terakhir itu ada budaya hukum. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Contohnya itu yang pertama ada membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat. Enggak, kok keganti slide-nya? Oh, enggak. Yang pertama itu ada membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Yang kedua ada menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga itu ada menumbuhkan sikap disiplin nasional, dan yang terakhir ada meningkatkan kesadaran hukum penyelenggara negara dan masyarakat. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada hak asasi manusia. Boleh di next. Jadi pengertian hak asasi manusia sendiri adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Next. Kemudian perkembangan HAM pada masa sejarah itu ada dua. Ada hukum Hammurabi, di mana isinya tuh mengatur tindakan kejahatan yang spesifik dengan berbagai hukuman atas kejahatan yang spesifik tersebut. Terus ada juga Piagam Madinah yang isinya merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib di tahun 622. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Jadi next. Udah selesai. Belum. Hmm.
Maaf, belum Pak. Ini lagi ada kendala kayaknya. Saya izin gantiin chatnya ya Pak. Oh iya, silakan. Ini sebagian Anda tuh nggak di ruang tertutup ya, di kampus ya ini ya? Iya Pak, kelas A baru selesai kuliah tadi jam 5 Hmm, pagi. Jadi langsung ini Pak. oke, oke, oke. Kayak Tauri juga di mana tuh? Kayak di kebun mana gitu? Tauri di samping saya sebenarnya Pak. Oh, Standar. saya kira di kebun apa gitu. Ayo lanjutkan. Misi belum selesai misi. Misinya belum berhasil. Ini harus berjuang lagi. Misinya belum berhasil. Baik, saya lanjut. Kemudian ada perkembangan pemikiran HAM di beberapa negara barat. Yang pertama tuh ada Magna Carta. Dia itu di tahun 1215. Dia itu isinya suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Kemudian ada Habeas Corpus Act di Inggris itu pada tahun 1679. Dokumen ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. Kemudian ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Dia itu isinya naskah pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia dan warga negara di Prancis. Kemudian ada Atlantic Charta, terus juga ada Declaration of Independence di tahun 1776. Kemudian ada The International Bill of Rights di tahun 1689 yang berisikan tentang sebuah undang-undang yang menyatakan hak-hak dan kebebasan warga negara dan menentukan pergantian raja. Yang terakhir itu ada The Universal Declaration of Human Rights. Boleh di next. Ini kenapa nih? Satu lagi. Selanjutnya, ada keadaan HAM di Indonesia. Jadi yang seperti kita tahu, HAM itu kan hak dan kebebasan dasar yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang suku, ras, agama, gender, status ekonomi, atau apapun yang melatar belakangi seseorang. Nah, hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian nasional dan nasional. Lalu dalam skala internasional, HAM diatur oleh Universal Declaration of Human Rights atau UDHR yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948.
adalah dokumen hukum dokumen hukum pertama yang menetapkan hak asasi manusia yang fundamental untuk dilindungi secara universal. Lantas bagaimana nih keadaan HAM di Indonesia? Nah, hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam UU nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, apakah di Indonesia sudah berjalan sebagai mana mestinya? Ini siapa yang presentasi ya? Nggak ada layarnya. Memang nggak di spotlight. Yang lagi share screen saya, Pak. Terus ini yang presentasi udah ada di spotlight kan, Pak? Siapa? Nggak ada gambarnya. Lalu, apakah HAM di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya? Dilansir Ya, teruskan Nabila. Dilansir dari laman web Human Rights Watch yang memantau HAM secara global, Indonesia mengalami kemerosotan pasal HAM sejak 2019. Isu-isu yang disebutkan oleh HRW adalah harus diperhatikan adalah kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berserikat, hak perempuan dan anak perempuan, persoalan Papua dan Papua Barat, orientasi seksual dan identitas gender, hak disabilitas, hak lingkungan, dan hak masyarakat adat. Nah, dilihat dari rekam jejak soal HAM di Indonesia, masih banyak banget kasus HAM di Indonesia yang belum tuntas nih. Trio Repreti selaku staf Divisi Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebutkan telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, yaitu 15 kasus pelanggaran HAM berat. Yaitu di sini ada yang pertama peristiwa 6566, penembakan misterius, peristiwa Talang Sari di Lampung, peristiwa Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2, peristiwa penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Simpang KKA di Aceh pada 3 Mei, peristiwa Jambu Keupok Aceh, peristiwa pembunuhan Dukun Santet, peristiwa Rumah Gedong Aceh, peristiwa Pani Ai, dan yang terakhir peristiwa Wasior dan Wamena. Nah, sementara 3 kasus lainnya udah diadili. Yang udah diadili adalah peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Timur, dan peristiwa Abe Pura. Dian. Nah, selanjutnya, tidak selesainya kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu akibat kebijakan setengah hati pemerintah, masih tingginya nih keterlibatan negara maupun pembicara negara dalam berbagai peristiwa pelecehan dan intimidasi terhadap warga, aktivis maupun akademisi yang mengkritik penjabat, menyuarakan masalah lingkungan, membahas korupsi, atau membela sekelompok minoritas, hingga disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP pada tanggal 6 Desember 2022 menambah suram wajah penegakan HAM di tahun 2022
dan tahun-tahun ke depannya. Nah, di sini ada sejumlah pasal yang masih kontroversial gitu. Sejumlah catatan PBB adalah KUHP buatan anak bangsa ini mengancam pers, memicu diskriminasi kepada minoritas, melanggar hak reproduksi, privasi, dan beresiko melanggar kebebasan berkeyakinan. Jadi pasal-pasal KUHP ini kenapa masih kontroversial? Karena yang tadi saya sebutkan. Lalu ketentuan tertentu dalam KUHP yang direvisi yang tampaknya tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesetaraan, tulis PBB dalam pernyataan resminya. PBB khawatir terhadap beberapa pasal dalam KUHP yang direvisi bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia yang sehubungan dengan hak asasi manusia, ujar pihak PBB lagi. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal yang penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung tidak wakil presiden. Iya, lanjutkan. Lanjut. Mana nih? Selanjutnya, untuk menanggapi hal tersebut, kita melakukan upaya penegakan HAM. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni tahun 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 75 sampai dengan pasal 99. Nah, di sini ada pasal yang tentang Komnas HAM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dalam keputusan Presiden ini disebut Komisi Nasional. Selanjutnya, ada pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Yang pertama ada TAP MPR nomor 17, ketetapan MPR RI nomor 17 tentang hak asasi manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, instrumen HAM yang selanjutnya adalah UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Salah satu bunyinya ada di pasal 3 ayat 3, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Secara garis besar, UU nomor 26 tahun 2000 membahas tentang pengadilan hak asasi manusia, khususnya untuk pelanggaran berat. Undang-undang ini terdiri atas 10 bab dan 51 pasal, yang mana tiap pasalnya membahas berbagai hal terkait pengadilan hak asasi manusia. Yang selanjutnya ada UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan ayat 2.
yang berbunyi setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Yang ayat 2, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Ayo, kok berhenti? Tauri jangan buka dulu, masih puasa nih. Siapa lagi nih? Selanjutnya, ini lanjutan yang dari slide yang sebelumnya ya. Penghapusan diskriminasi yang selanjutnya ada pasal 3, penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Selanjutnya ada UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Secara garis besar, Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Undang-undang ini dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum. Juga mencerminkan berkelanjutan kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan membeda-bedakan. Yang terakhir ada peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait instrumen internasional, diantaranya ada Piagam PBB tahun 1945, Deklarasi Universal HAM tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, instrumen HAM internasional lainnya. Nah, yang ketiga, upaya penegakan HAM, pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Selanjutnya, upaya penegakan HAM itu kan nggak cuma dilakukan oleh kayak pemerintah atau negara ya, tapi harus ada partisipasi juga nih dari masyarakat dalam upaya penegakan HAM. Nah, antaranya kita bisa melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang. Bentuk partisipasi masyarakat bisa melaporkan tiap pelanggaran HAM yang diketahui pernah dilihat atau bahkan dialaminya ke pihak kita sebagai masyarakat jangan sungkan untuk melaporkan kayak kalau misalnya ada
ada pelanggaran HAM yang diketahui atau malah dirasakan oleh sendiri. Terus yang kedua, melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM. Masyarakat juga bisa turut membantu menyebarluaskan informasi ke publik, khususnya yang berkaitan dengan penegakan HAM dan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM itu terjadi. Jadi contohnya, ya kan sekarang kita punya sosial media ya. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran HAM, kita tuh bisa share itu juga supaya orang lebih waspada dengan peristiwa itu gitu. Jadi untuk mencegah ke depannya akan terjadi lagi yang seperti itu. Nah, selanjutnya ada bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Selain menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat juga harus bersikap kritis kepada upaya penegakan HAM. Misalnya memberi bantuan kemanusiaan, mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan aparat dalam proses peradilan HAM, bersikap tegas kepada pelaku pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lembaga HAM di Indonesia. Yang pertama ada Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lalu yang kedua ada Kemenkumham RI. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah pertanggungan jawab kepada Presiden. Tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Berikutnya, kesadaran untuk menghormati HAM dan menghormati penegakan HAM. Kesadaran untuk menghormati HAM dan menghormati penegakannya telah diakui oleh berbagai lembaga internasional dan diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR. Nah, dokumen ini merupakan dasar bagi sebuah instrumen hukum internasional terkait HAM. UDHR menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Yang kedua, International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Instrumen ini melindungi hak-hak sipil dan politik individu seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas keadilan, dan hak atas privasi. Yang ketiga ada International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICSCR. Instrumen ini melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya individu, seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan. Oke, selanjutnya di sini ada tentang hubungan hukum dengan HAM. Boleh di next. Oke, hak asasi manusia pada hakikatnya bersumber dari kebutuhan hidup manusia di semua aspek kehidupan yang harus benar-benar memperoleh jaminan dan perlindungan dalam suatu aturan hukum atau norma hukum atau kaidah hukum. Mana hukum sangat berkaitan dengan namanya HAM, karena setiap pengaturan hukum yang dibuat itu selalu mengaitkan tentang HAM sebagai daya pacunya. Apabila hukum dibuat tanpa mempertimbangkan HAM, maka tidak dapat dikatakan peraturan hukum.
Intinya, HAM dengan hukum itu sangat berhubungan, mengingat hukum itu dibuat dengan HAM. Keterkaitan antara HAM dapat juga dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan yang ada, pada umumnya memuat tentang hak asasi manusia. Salah satu alasan yang digunakan oleh masyarakat untuk mendesak dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai contohnya, misalnya terdapat desakan masyarakat kepada DPR maupun pemerintah untuk membuat undang-undang yang memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia atau WNI yang bekerja di luar negeri. Di mana tidak lain hal ini dengan tujuan agar hak-hak orang warga negara Indonesia itu dijamin dan dilindungi dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulannya, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang secara jelas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ciri negara hukum ialah menjamin hak asasi manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum dan hak asasi manusia memiliki kaitan yang sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir, secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Oleh karena itu, semua warga negara berhak memiliki HAM dan berkewajiban untuk memenuhi atau melindungi HAM orang lain. Untuk saran, satu, setiap warga negara harus meningkatkan kesadaran dalam hukum sehingga dapat senantiasa menaati hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Dengan memiliki kesadaran taat hukum, maka setiap warga negara juga dapat menghormati, menjaga, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia orang lain. Yang kedua, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat serta menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Ya, sebelum tanya jawab ya, saya masuk ke daftar pustaka seperti biasa. Daftar pustaka. Oke, Berikut daftar pustakanya ya, Pak. Ada yang ya, dari web juga. iya. Dari mana nih? Dari sini? Halaman ini nih. Halo, dari sini ya? Dari Kamarudin? Iya, Pak. Oke. Ini kan dari jurnal ya? Ada jurnalnya nggak? Bisa nggak ditayangkan? Halaman depan jurnalnya. Bisa? Siapa yang jawab? Bisa nggak ditayangkan? Ada Pak, Astagfirullah. tapi kan ini ke save-nya udah lama gitu, jadi coba saya cari dulu ya Pak. Oh, Anda nggak simpan? Anda nggak ambil? Nggak download? Simpen, tapi namanya itu masih ngacak gitu Pak. Oh. Udah sambil jalan ya? Oke. Ridwan, ini apa? Buku atau Ridwan HR? Buku atau jurnal?
Ojo menang-menang jawab Itu deh. buku, Pak. Bukunya. Itu bukunya sepertinya berupa e-book deh, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. E-book boleh kok. Buku elektronik e-book. Iya. Bisa nggak diambil? Saya ingin lihat covernya aja. Oke ya. Terus yang berikutnya, Rosana. Ini apa? Jurnal Tapis. Ada juga nih. Ya, nggak pada jawab sih ya. Bisa ditunjukkan ya? Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan nasional, Jurnal Hukum Diktum. Nah, saya ingin cepat aja untuk dilihat. Sekilas aja. Coba di stop share, terus tunjukkan ke saya. Bisa? Bisa nggak? Diki, Arianti, Misi, Nabila, Tauri, Reina. Ini kenapa nih? Jaringannya atau apa nih? Ini ada nggak bergerak nih si Tauri sama Reina nih. Nabila juga nggak bergerak. Hilang kan? Iya Pak, lagi kendala jaringan. Hmm. Bisa ditunjukkan Diki, Arianti, Misi Vania. Saya tunjukkan nggak? Bisa ditunjukkan nggak? Nggak pada jawab sih. Bisa, tidak. Kan gitu aja dulu sementara. Ojo bengong-bengong saja. Dik, gimana Dik? Untuk yang Kamarudin, dia bentuknya e-book. Saya nggak bisa share screen soalnya saya pakai HP, Pak. Nanti saya kirim ke kelompok, Pak. Oke. Yang lain? Oke. Jadi gini ya, ini kan sudah berulang kali nih. Tiap pertemuan kan saya tanya tuh sumbernya, gitu, tayangkan covernya gitu loh. Bapak Hmm. izin share screen buat yang jurnal Kamarudin tadi, Pak. Boleh, boleh. Bapaknya ngomong nggak kedengeran. Boleh. Kedengeran? Boleh. Bisa. Arianti. Ini Pak covernya. Oh, Terus covernya aja untuk ya. jurnalnya. Al-Adil ya. Coba naikin lagi. Lihat depannya. Atasnya. Kelihatan namanya. Al-Adil. Covernya. Nggak apa-apa. Udah nggak usah di-download, nggak usah. Oh, sudah ya. Nama jurnalnya Al-Adil. Gedein dong suaranya. Al-Adil. Oke, Kendari ya. Ini Sinta berapanya terlacak nggak ya? Coba turun. Turun. Turunin. Sinta berapanya nggak ketahuan ya? Pakai yang ini nih, turunnya nih. Ini nih. Kelihatan nggak ini? Ini bukan dari Sinta, Pak. Iya. Dari ini Google Scholar Nggak nyarinya. apa-apa. Di situ ketahuan kok. Di Sinta. Oh, oh ininya Pak, Mas. Iya. Nggak ketahuan Sinta berapanya ini ya. Cuma Sinta 6 mungkin ini.
Biasanya kalau Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 tuh dia ada tandanya di sini nih. Bacaan Sintanya nih. Ini belum ketahuan berarti Sinta berapa. Oke. Oke, bungkus yang itu. Sekarang yang lainnya, buku atau jurnal yang lain. Ada. Nah, Izin share screen Pak buat yang jurnal ya, tapis. silahkan. Mana sih? Hilang ini. Elia Rosyan. Emang ada Elia tadi? Emang ada Elia? Di daftar pustaka? Kayaknya nggak ada Elia deh. Rosana Pak, ada Rosana. Oh, Rosananya iya. Oh, disingkat sih namanya. Nah, terus ini sistem daftar pustaka Anda tuh sistem apa ya? Mendeley atau apa? Kayaknya bukan deh. Karena kalau Mendeley itu tidak ada simbol. Ini mana ininya? Abstraknya mana? Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. Oh, Lampung ya, dari Lampung nih ya. Ini Sinta berapa? Carinya pakai Google Cendekia Pak. Hmm, iya sih carinya. Tapi ketahuan nggak itu ininya? Nggak ada Pak kayaknya. Nggak ada. Tadi kembali ke jurnalnya itu coba turun, turun, nah. Turun, turun lagi, turunkan lagi, turunkan. Berarti dia naik, naikkan. Ya, terus, lagi. Nggak ada ya. Oke, ini hukum administrasi negara ya. Oke, yuk. Ini yang jurnal tapis Pak, yang kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran Ya, hukum yang tapis masyarakat. kan? Iya. Oke. Walaupun nggak ketahuan ya itu ada di. Jadi saran saya nggak disingkat itu. Rosana Eli, nggak apa-apa. Kecuali namanya begitu banyak. Namanya kan cuma 2. Tadi hukum administrasi negara sudah ya. Oke, baik. Terus sekarang
Terus lagi ke saran ya. Oke. Yuk. Oh, tadi coba. Balik lagi ke daftar pustaka. Balik lagi ke daftar pustaka. Oh ya. Terus yang berikutnya, halaman berikutnya. Ternyata masih ada ya. Ini web ya. Ini yang ya sumbernya web, Pak. Oke, yang lain? Masih ada? Nggak ada? Udah nggak ada, Pak, ya. Oke, baik. Mundur ke saran. Oke, nah. Oke, harus meningkatkan kesadaran. Oke, terus kesimpulan. Oke. Urusan masalah nggak di depan? Slide-nya. Untuk presentasi kelompok 5, pakainya pokok bahasan, Pak. Alur sistematika makalah. Nanti kalau rumusan masalahnya ada 4, kesimpulannya juga ada 4. Gitu. Ini kan kesimpulannya cuma 1 kan? Jadi kalau rumusan masalahnya ada 3, kesimpulannya 3 juga. Gitu. Oke, terus. Tarik ke depan sekarang. Ayo, udah sore nih. Ke depan lagi. Ke slide. Iya, ke sebelumnya. Kita tarik mundur ceritanya sampai ke cover nanti. Oke, kesadaran. Oke. Oh, oke. Terus, turun. Sekarang turun. Oke. Terus. Ada yang mengganggu tadi itu. Terus, terbelakang sudah ada kan terus. Nah, jadi tidak pakai pokok bahasan ya. Tapi alurnya alur sistematika makalah. Masih ingat kan? Terus, lagi turun. Turun lagi. Oke, terus lagi nggak apa-apa ini. Terus, Ini udah masuk ke pokok pembahasan, Pak. iya. Itu kan kalau banyak pendapat itu masuknya di bab 2 di kajian pustaka. Kayak pengertian itu di kajian pustaka adanya. Terus lagi. Lagi, terus. Oke. Rule of law, Rekstad, terus. Tadi ada bacaan Anglo-Saxon bukan ya? Jadi Anglo-Saxon ya. Jadi dibacanya Saxon ya, bukan Sakon ya tadi. Siapa tuh yang presentasi tadi? Oke, terus turun. Lagi. Oke. Lagi. Nah, jangan dulu. Kembali ke tadi. Oke. Baik, terus turun. Lagi, lanjut. Nah, terus. Lagi. Tadi ada yang mengganggu tuh tentang penjelasan UD 45 di mana ya? Coba turun lagi. Lagi, terus. Lagi. Oke. Ini, oke, kembali ke tadi, ke Suryono Sukanto. Suryono Sukanto ini Anda kutip dari mana ya? Saya ngecek aja. Ngecek apa? Dapat dari mana? Dari buku mana? Atau dari jurnal mana?
Ya, sudah lewat. Nanti diperhatikan tuh ya, terus. Turun lagi. Lagi. Turun lagi. Lagi, terus. Budaya hukum. Terus. Oke. Oke. Saya minta balik lagi. Turun lagi. Saya kok tadi ada menemukan kata-kata penjelasan UUD 45. Lagi. Lagi. Terus. Terus. Yang ini bukan ya, Pak? Yang ada bacaan penjelasan UUD 45 itu di mana? Kayaknya di depan deh. Pembentukan instrumen HAM. Bukan, di depan kayaknya tadi deh. Coba balik lagi, sorry ya, balik lagi ya. Agak jauh ke depan kayaknya deh. Bukan ini. Balik lagi ke depan. Kalau yang bagian belakang oke. Ke depan itu ada bacaan Ini bukan, Pak. penjelasan. Yang ini bukan, Pak. Bukan. Ke depan lagi, Non. Ke depan tuh bagian awal gitu loh. Balik lagi. Enggak, ke depan, Non. Ke bagian awal lagi. Jadi balik lagi Anda. Terus, Yang ini bukan ya, Pak? sebentar. Hmm. Hmm. Tapi ini benar kok, nggak salah ini. Tapi nggak ada kata penjelasan. Tadi itu ada penjelasan. Udah kalau gitu. Oke, ini udah betul kok. Nggak apa-apa. Oke, dibuka sesi tanya jawabnya. 2 orang aja ya. 2 orang saja. Silakan. Itu sudah Dinda udah ngacung duluan tuh. Dinda Madui Agustinah tuh. Kasih kesempatan, ayo. Moderatornya siapa? Ayo moderatornya jangan tidur, ayo. Selanjutnya, Silakan Nabila. baik, Pak. Tadi sudah selesai penyampaian materi dari kelompok 5. Selanjutnya, memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Pada diskusi ini akan dibuka satu sesi untuk bertanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di raise hand, lalu disebutkan pertanyaannya. Ya, sudah 2 orang itu, Nabila. Boleh Sudah. untuk Dindariani menyebutkan pertanyaannya terlebih dahulu. Dari terima kasih kepada moderator, izin bertanya. Pembunuhan itu kan termasuk dalam pelanggaran HAM ya, karena menghilangkan nyawa seseorang. Nah, sedangkan pelaku pembunuhan itu kan ada yang dikenai hukuman mati ya, dan hukuman mati itu sekarang juga udah banyak diterapkan di negara-negara lain. Pertanyaannya, apakah hukuman mati itu termasuk dalam pelanggaran HAM juga? Oke. Hukuman mati ya. Oke. Terima kasih Dindariani telah menyampaikan pertanyaannya. Boleh dilanjutkan Dwi Agustina untuk menyebutkan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya, apa saja kejadian yang terjadi pada hukum Hammurabi dan Piagam Madinah? Dan dari salah satu kejadian tersebut, adakah yang terjadi pada masa sekarang? Terima kasih Dwi telah menyampaikan pertanyaannya. Sudah ya Pak? Ya, 2 saja. Yuk. Izin 5 menit untuk. Ya, boleh.
5 menit waktu Rawamangun ya. Fauziah nih pindahin lagi nih si Tauri, si kasihan dia hilang. Saya izin menjawab pertanyaan dari Pria tadi tentang apakah hukuman mati itu melanggar HAM atau tidak. Ini siapa yang Jadi jawab? tentang Reina, Pak. Oke. Ya. Jadi oke. Jadi tentang aturan hukuman mati itu sebenarnya ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap aturan tersebut. Bagi mereka yang mendukung hukum tersebut, mereka itu beranggapan bahwa layaknya hukuman mati itu diberikan pada kejahatan yang mengancam hak hidup orang lain. Kelompok yang mendukung hukuman mati ini beranggapan bahwa isu HAM tetap mempunyai batasan, yaitu HAM orang lain. Jadi mereka yang melanggar HAM orang lain berhak untuk dibalas dengan diambil juga HAM-nya seperti itu. Oke. Terus selanjutnya itu untuk yang kontra atau yang tidak mendukung hukuman mati ini. Alasan pertama itu mereka beranggapan bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan hak untuk hidup yang telah diatur dalam pasal 28A ayat 1 UUD 1945 yang bunyinya itu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hukuman mati juga dianggap pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sesuai dengan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya itu hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, karena mengingat hak hidup itu merupakan hak asasi manusia juga, jadi perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan dalam bentuk penjatuhan hukuman mati itu termasuk pelanggaran HAM. Begitu penjelasannya, apakah menjawab Dinda Riani? Sebelumnya izin menambahkan, Pak. Ya, silakan Arianti. Hukum mati ini kan di beberapa negara itu udah dihapus. Kayak contohnya itu di Korea, dia itu digantinya sama seumur hidup. Gitu, Pak. Jadi menurut pandangan saya pribadi juga saya lebih setuju kayak di hukum seumur hidup aja gitu, Pak, daripada hukum mati. Karena apa ya? Biar sengsaranya dulu gitu di penjara sampai Ternyata Arianti lebih kejam ya. Gitu sih, Pak. Biar merasakan sengsaranya lebih lama gitu maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Yuk, pertanyaan Dewinya. Dewi Agustina. Pakai H ya. Pertanyaan kedua dari Dewi Agustina. Siapa yang jawab pertanyaan Dwi? Ayo, kok menang-menang baik? Aja kok. Untuk Dinda Riani jawabannya sudah terjawab belum ya? Udah, nanti kalau pertanyaan Dinda nanti saya berikan penguatannya, nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan Dwi dulu. Oke, baik, Pak. Oke, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan Dwi. Tadi pertanyaan Dwi, apa saja kejadian yang terjadi pada hukum Hammurabi dan Piagam Madinah? Dan dari salah satu kejadian tersebut, adakah yang terjadi pada masa sekarang? Nah, sebelumnya di sini saya mau menjelaskan ulang terkait hukum Hammurabi. Jadi hukum Hammurabi itu merupakan seperangkat hukum yang diterbitkan pada abad ke-18 sebelum Masehi oleh raja yang bernama Babilonia Hammurabi, di mana hukum ini mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari perdagangan hingga perempuan, dan bahkan mencakup hukuman yang untuk melanggar hukum. Nah, di mana kejadian yang terjadi pada hukum ini, salah satunya itu yang paling terkenal adalah hukum nomor 196, yaitu jika seseorang
mencongkel mata orang lain, maka matanya itu harus dicungkil, dilakukan seperti yang sebelumnya sebagai hukuman. Nah, contoh lainnya misalnya hukum Hammurabi itu mengharuskan orang melakukan pembunuhan harus dihukum mati. Kemudian ia juga mengatur tentang hak kepemilikan tanah dan properti, dan juga hukum Hammurabi ini mengatur tentang hukuman bagi orang yang melakukan pencurian. Selanjutnya untuk Piagam Madinah, saya izin menjelaskan ulang juga. Piagam Madinah itu kan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Muhammad pada tahun 630 Masehi yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok etnis di Madinah. Piagam ini berisi perjanjian yang memastikan perlindungan hak-hak asasi dan kesetaraan di antara semua orang yang tinggal di Madinah. Nah, contoh lainnya pembentukan aliansi perdamaian antara suku Quraisy dan penduduk Madinah. Selanjutnya penyebutan hak-hak dan kewajiban warga Madinah dan para pengungsi yang tiba di Madinah. Yang ketiga, bentukan komite arbitrasi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin terjadi antara suku-suku yang berada. Yang keempat, ada pelanggaran berbuat kekerasan atau pembunuhan terhadap warga Madinah dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Selanjutnya, yang kelima, ada penegasan bahwa setiap pihak berhak untuk menentukan hukumannya sendiri. Yang keenam, ada persetujuan untuk melindungi penduduk Madinah dan pengungsi dari serangan musuh. Yang ketujuh, perjanjian untuk berlaku adil dalam pengadilan. Yang kedelapan, pembentukan jalan-jalan yang aman untuk keluar dan masuk Madinah. Kejadian ini tidak terjadi dalam masa sekarang, meskipun hukum dan peraturan yang berlaku saat ini merupakan hasil dari hukum dan peraturan masa lalu. Kedua dokumen ini sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya ada sifatnya untuk menyebutkan implementasinya. Selanjutnya izin menambahkan, selanjutnya di pertanyaannya itu, sebelumnya pertanyaannya itu apakah ada kejadian tersebut yang terjadi di masa sekarang? Sebenarnya kejadian yang masa lalu tuh nggak terjadi di masa sekarang, tapi ada implementasinya. Jadi contohnya itu yang pertama di hukum Hammurabi pada masa sekarang, yaitu implementasinya ada hukum perdata sama hukum pidana. Kalau untuk hukum perdata itu, karena dia tuh isinya mengatur hak-hak yang ada yang pokoknya mirip-mirip sama yang ada di undang-undang di hukum Hammurabi. Terus juga yang kalau di hukum pidana, dia mengatur tindakan yang dilarang oleh negara dan bagaimana tindakan tersebut harus dikenakan hukuman. Itu sama juga kayak yang di hukum Hammurabi. Cuman seiring berjalannya waktu, eh, pokoknya itu dimodif-modif sampai menyesuaikan HAM juga seperti itu. Selanjutnya boleh dilanjut oleh Diki. Berikutnya ada contoh implementasi Piagam Madinah pada masa sekarang. Untuk kejadian sih kayaknya banyak. Contoh implementasinya itu perjanjian hak asasi manusia. Contohnya itu perjanjian hak asasi manusia itu menyebutkan bahwa semua orang itu harus menghormati apa yang dinamakan dengan hak asasi manusia terhadap manusia yang lain dan setiap orang itu mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Yang kedua ada konvensi hak anak. Konvensi hak anak ini sebuah dokumen internasional yang mengatur hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh semua negara. Contohnya yaitu anak berhak atas pendidikan, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta perlindungan terhadap pekerjaan berbahaya. Oke, sudah. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Kalau Selanjutnya tambahan dari pajak. Iya,
kalau kita membahas tentang hukuman mati, sebenarnya masih banyak juga negara yang menerapkan itu. Ada dua prinsipnya. Pertama, dia sifatnya preventif, pencegahan, gitu loh. Jadi tetap harus ada itu pernyataan bahwa kalau Anda begini-begini, maka Anda dihukum mati. Jadi membuat orang takut. Jadi sifatnya preventif, membuat orang jera gitu. Ya kayak kemarin kan Ferdi Sambo kan jatuh hukuman mati kan. Nah, jadi orang tuh kalau mau berbuat tuh hati-hati banget atau nggak berbuat malahan gitu supaya tidak dihukum mati. Itu azas yang pertama. Yang kedua adalah hukuman mati itu bisa diterapkan setelah melalui proses pengadilan yang profesional dan adil. Nggak boleh salah-salah. Kalau salah bahaya, dia udah mati terus ternyata ada saksi lain, ada bukti lain, ada novum lain yang ternyata membatalkan itu. Wah, orang kan nggak mungkin dihidupkan kembali. Yang repot kalau dia datang, nyamperin kan. Nyamperin Tauri atau nyamperin misi kan. Nyamperin, dia udah meninggal kan, karena ternyata bukti baru dia datang nyamperin. Oh, gitu kan. Saya datang, gitu. Itu kan bahaya ya. Lebih bahaya dibandingkan yang di hukuman mati itu begitu prinsipnya. Kalau dihilangkan, ada saja hukuman mati, orang kadang-kadang masih berbuat yang kejam. Apalagi nggak ada. Gitu. Kan korupsi, narkoba, terorisme, pidana berat, itu kan yang masuk kategori hukuman mati. Kalau maling ayam, nggak usah digebukin terus mati, sama aja hukuman mati. Nah, kadang memang orang suka membenturkan pembunuhan itu dengan hukuman mati. Pernah ada kasus Rian namanya, ada pembunuh berdarah dingin dari Depok tuh kalau nggak salah. Dia ada sekitar 25 anak yang dibunuh sama dia. Dia membunuh 25 orang. Lalu diberikan hukuman mati. Lalu orang teriak-teriak, itu hukuman mati nggak sesuai dengan HAM. Lihat yang 25 orang. Gitu. Yang 25 orang kita nggak hitung. Kasihan bener yang sudah meninggal itu kan. Ya, sekali lagi tujuannya adalah preventif, menimbulkan efek jera. Jadi kalau nggak ada yang melakukan itu ya nggak akan berlaku itu. Gitu. Kalau misalnya nggak ada yang melakukan perbuatan yang sebegitu hebat, sebegitu kejam, ya itu nggak akan berlaku. Hukuman itu kan berlaku kalau ada pelanggaran atau ada kejahatannya. Sama lah dengan anekdot atau analogi sederhana atau lucu-lucuan misalnya, kalau Anda bawa kendaraan tidak dengan SIM, maka akan denda 5 juta misalnya. Orang kan ribut gitu kan. Loh, kalau Anda bawa SIM kan nggak akan didenda gitu loh. Gitu kan contohnya. Jadi kalau Anda bawa SIM terus, hukuman tadi nggak akan diberlakukan. Itu namanya pencegahan, preventif gitu. Sekaligus kalau terjadi memberikan efek jera gitu. Itu yang paling pokok. Orang kan kadang-kadang suka mendiskreditkan ajaran Islam misalnya kan. Kayak potong tangan tuh enggak segini, potongnya enggak. Kalau mencuri segini dulu gitu. Kedua segini gitu. Itu juga setelah melewati peradilan yang profesional dan adil gitu. Enggak serta-merta main potong aja enggak gitu loh. Hukuman mati pun teman-teman sekalian enggak langsung dieksekusi. Ini kayak Sambo itu. Coba aja nanti. Kan kita tahu nih sekitar bulan awal tahun ini kan kejadiannya kan. Coba kita simak deh. Kapan mau dieksekusi? Enggak. Tidak langsung dieksekusi melalui proses yang panjang. Bisa saja dia kena remisi gitu. Makanya kalau kata Pak Mahfud, ujungnya mungkin dia akan mati di penjara. Artinya hukumannya ujungnya adalah seumur hidup gitu loh. Tidak dihukum mati.
Ada juga orang yang menganggap hukuman seumur hidup sama aja hukuman mati. Kan dia nggak bisa kemana-mana. Gitu. Kalau orangnya mikirnya simpel, udahlah tembak aja selesai urusan. Kalau hukuman seumur hidup kan seperti kata Arianti tadi tuh, mengalami siksaan dulu gitu kan. Apalagi kalau dia nggak punya uang di penjara, oh dikerjain sama napi-napi lain gitu kan. Mungkin orang milih mati duluan, milih mati dibandingkan dengan seumur hidup. Gitu. Nah, tentang hukum Hammurabi dan Piagam Madinah, hukum Hammurabi itu kan hukum lama ya. Itu biasanya dikaji orang untuk mengetahui bahwa sejak dulu manusia itu punya hukum loh, gitu. Tentu saja ada yang masih berlaku, ada yang sudah tidak relevan, gitu. Sesuai dengan konteksnya. Kalau orang belajar ilmu hukum, pasti dia belajar hukum Hammurabi itu. Itu kan raja yang dianggap adil di kerajaan Babilonia, begitu kan? Nah, itu hukum Hammurabi. Nah, ada juga ini untuk meyakinkan kita bahwa sejak sebelum Masehi pun kita sudah berhukum gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak mau taat hukum, dia berarti telat gitu. Dulu aja orang sudah berhukum, sudah taat pada hukum. Nah, kalau Piagam Madinah kan itu kesepakatan para pemimpin di Madinah, baik yang Islam, Yahudi maupun yang lain, untuk bersama-sama hidup secara teratur, secara rapi, saling menghormati. Kalau dalam konteks sekarang dikenal dengan lahirnya masyarakat sipil atau civil society, masyarakat madani itu. Ada yang masih berlaku? Ada. Sikap toleransi antara pemeluk agama itu salah satu dari implementasi Piagam Madinah. Jadi di Madinah itu tidak hanya Muslim yang ada, yang Yahudi, yang Nasrani juga ada. Yang penting akur gitu. Kalau berbuat macam-macam ya siap diusir. Gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat ya kan. Cuma 2 aja itu. Jadi kalau Arianti berpendapat bahwa udah seumur hidup aja biarkan dia sengsara gitu. Nah, itu lain lagi ya. Itu lain lagi. Tapi mungkin benar juga gitu kan. Tapi itu ada di film aja. Di film itu kan saya nggak akan segera membunuhmu agar kamu merasakan penderitaan. Itu lain lagi gitu. Tapi kalau saya berpendapat tetap diperlukan hukuman mati itu. Sifatnya tadi itu. Preventif, memberikan efek jera, dan diselenggarakan lewat proses peradilan yang profesional dan adil. Nah, kenapa saya sebut profesional? Karena pernah terjadi itu di tahun 80-an. Ada orang sudah dihukum mati, udah berapa tahun gitu kan. Ini tidak langsung dieksekusi juga nih, Sengkon dan Karta namanya. Sengkon dan Karta. Anda boleh searching itu ada. Kasus Sengkon dan Karta. Itu ternyata ada yang ngaku. Saya yang membunuh, yang melakukan kejahatan itu. Oh, waduh. Sementara Sengkon dan Karta penjara. Kerugian material dan imaterialnya udah banyak. Jadi dia udah keburu tua. Udah keburu tua, ternyata baru ada yang ngaku bahwa yang salah bukan mereka berdua. Rugi material sekali kan. Gitu. Itu pernah terjadi. Jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Karena menyangkut manusia. Menyangkut nyawa manusia. Gitu. Ya, saya kira cukup untuk diskusi hari ini. Siapa tadi yang Nabila yang mandu ya. Silakan Nabila, kembali ke Anda untuk ditutup. Pak, tapi boleh izin menambahkan nggak? Boleh, boleh. Jadi siapa? Masih Nabila? Iya, Pak. Kalau Ya, yang ya. Suaranya hilang. Hilang suaranya.
Pak, izin dari device-nya Aryan. Ya, silakan. Saya jadi pernah kayak penasaran Hidupkan dulu, aktifkan dulu. penasaran gitu kan kayak hukuman mati di Indonesia tuh beneran ada nggak sih? Ternyata beneran ada. Nah, tapi kayak beberapa kasus itu ada yang belum selesai sampai sekarang. Jadi misalnya kayak Mary Jane kalau nggak salah, dia kasus vonis penyelundupan narkoba, tapi dari 2018 sampai hari ini tuh belum ada eksekusinya. Karena kalau yang saya cari-cari juga, ternyata hukuman pidana mati ini tuh juga memerlukan banyak banyak dana gitu. Jadi Indonesia pasti banyak banget kayak list dari hukuman pidana matinya itu. Nah, kalau kasus yang terbaru itu kan kayak kasus Sambo ya. Nah, mungkin nih dia bisa kayak 10 tahun lagi mungkin dieksekusinya atau ya kita nggak tahu ya, Pak. Nggak jadi. Iya, Mary Jane itu yang narkoba ya. Kalau yang dari Australia bukan? Yang dari Filipina, Pak. Nah, terus saya juga kayak kalau misalnya dari hukuman dari vonisnya itu sampai hari ini belum dieksekusi, dia bisa kayak mengajukan grasi gitu. Jadi kayak apa ya? Iya, banding. Ya, gini. Yang namanya eksekusi itu setelah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Jadi kalau masih proses banding, masih kasasi, masih gerasi, itu belum boleh dieksekusi. Jadi setiap orang itu kalau kayak Sambo misalnya banding dulu ke pengadilan tinggi. Apa nih hasilnya? Kalau misalnya tetap sama, dia kasasi ke MA. Kata MA tetap sama. Nah, dia minta gerasi ke presiden. Jadi sebelum itu selesai, belum bisa dieksekusi. Nah, setelah semua selesai, memiliki kekuatan hukum yang tetap, baru boleh dieksekusi. Tapi biasanya nggak langsung. Ada tahapan gitu. Kan harus kayak di CNN kemarin diceritakan ada ustadz yang mendampingi orang-orang yang mau dihukum mati itu. Supaya siap dulu. Jadi nggak serta-merta dihukum mati, enggak. Tapi lama gitu. Nah, kalau dengan tersangka luar negeri biasanya berkait dengan hubungan luar negeri. Seingat saya itu ada yang diambil oleh negaranya untuk dihukum di negaranya, itu boleh kalau ada memang perjanjian ekstradisi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalau soal uang, nah ini agak beda pendapat saya. Sebenarnya lembaga pemasyarakatan itu akan lebih hemat kalau langsung dihukum mati. Selesai, nggak ngasih makan lagi. Kan memang narapidana kan dikasih makan. Triliunan loh itu uang konsumsi di LP itu, di lembaga pemasyarakatan. Karena memang sekarang rasionya udah nggak seimbang. Tempatnya, jadi kalau terjadi kegaduhan atau keributan, kerusuhan di LP itu, karena LP itu nggak sanggup lagi nampung narapidana. Gitu. Makanya ada musim remisi, bahkan ada waktu COVID itu ada LP yang membebaskan narapidananya. Karena nggak sanggup ngasih makannya. Gitu loh. Jadi justru kalau dihukum mati malah lebih hemat. Mati semua aja gitu. Itu kan kata kita ya. Jangan lupa loh, itu juga mereka punya keluarga gitu kan. Ada pengacara juga gitu. Jadi emang tidak semudah itu langsung. Tapi tetap harus ada kalau menurut saya ya. Tetap harus ada. Kalau misalnya pengajuan remisi, ya tergantung dikabulkan atau enggak. Ada sih gosip yang mengatakan mengajukan remisi itu juga bayar. Nah itu saya nggak ikut-ikut deh ya. Tapi kalau pengajuan remisi dikabulkan, ya bisa berubah memang. Tapi setahu saya hukuman mati itu nggak bisa diremisi jadi seumur hidup. Gitu. Jadi hukuman mati seumur hidup itu nggak ada remisi harusnya. Yang boleh itu yang 20 tahun. Kan hukuman berat itu 3. 20 tahun, seumur hidup, hukuman mati. Yang boleh diremisi itu yang 20 tahun. Jadi dia berkurang gitu. Gitu. Anda pilih yang mana Anda? 20 tahun, hukuman mati, atau seumur hidup? Anda pilih mana? Nah,
sebaiknya tidak berurusan dengan hukum ya. Gitu. Itu akan repot nantinya. Kecuali suami Anda pengacara. Ya, misi ya. Kecuali suami Anda pengacara. Nah, itu pasti berkaitan dengan hukum. Tapi yang paling enak itu adalah pengacara. Pengangguran banyak acara. Nah, itu lebih enak lagi. Senyum-senyum aja kamu. Oke ya, begitu Nabila ya. Oke, silakan ditutup. Oke, Udah jam Pak. 3 tuh. Iya, Pak. Karena Pak Jafar mau masak dulu nih. Maksudnya nemenin istri masak gitu. Nemenin doang gitu. Oke, Pak. Izin tutup ya, Pak. Ya, silakan. Nah, dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan tadi dan penguatan dari Pak Japar, maka berakhirlah presentasi dan diskusi kita hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang udah menyampaikan materi, antusiasme teman-teman, dan partisipasinya saat diskusi. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah difoto ya Fauziah ya? Belum, Pak. Nah, belum. Yang pas presentasi juga Belum juga. Iya. Nah, tayangkan lagi share screen yang judul atau nama kelompok, foto, baru tutup lagi. Fauziah hanyut soalnya, hanyut dengan diskusi, jadi dia nggak sempat foto. Ya, paling depan. Saran saya sih yang ada namanya ya. Boleh dua lah ini satu, dengan yang ada namanya satu. Oke, izin screenshot ya, Pak. Ya. 1, 2, 3. Oke, Nabila boleh next yang anggota. Ya. Belum? Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak yang presentasi. Oke, sekarang yang galeri ya. Iya. Kembali ke galeri. Sip. Izin screenshot ya Pak. 1, 2, 3. Sudah Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih teman-teman semua. Penyaji, ada Nabila, Arianti, ada Misi, ada Diki, ada Tauri ya. Arianti itu kayak nama lagu ya. Arianti gitu ya. Oh ya, oke. Oke, dan penanggap ada Dinda, ada Dwi Agustina. Terima kasih atas responnya sehingga diskusi ini bisa berjalan hangat walaupun Anda posisinya labil tuh, labil tempat terutama. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya bisa mengambil pelajaran dari diskusi hari ini. Tolong perbaiki sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya. Nah, makalah di-upload 2 minggu, paling lambat 2 minggu setelah hari ini. Oke, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Jangan buru-buru buka kalau belum waktunya ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf saya izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak Uzia. Untuk hari ini tuh dihitungnya pertemuan 7 atau pertemuan 9 aja Pak? Nah, yang kosong yang mana? 7 kosong. 7 aja, isi 7 aja. Berarti tanggalnya hari ini Pak? Iya, nggak apa-apa. Ya, makasih Pak. Ya, Dewi mau nanya, Dewi Sri Mulia. Oh, lagaknya doang gede. Oke ya, terima kasih. Pak Jafar mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Salam, Bapak. Ya, sehat-sehat ya semuanya. Makasih ya, Pak.